Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih teman-teman? Perasaan kalian mengenai kuliah online yang kita jalani selama 1 semester ini? Pastinya sih udah bosen ya, terutama kita sebagai mahasiswa baru belum pernah sama sekali merasakan ospek offline dan ketemu sama teman-teman online kita. Kita hanya mampu berbincang lewat chat. Kita senantiasa berdoa semoga pandemi yang ada di negara kita ini segera hilang dan kita khususnya sebagai mahasiswa baru dapat segera bertemu dan merasakan momen-momen kuliah offline. Oke, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sinta Novitasari. Saya berasal dari semester pertama Prodi Pendidikan Matematika kelas D, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan NIM saya adalah A4102000162. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas akhir pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu merupakan tugas ulangan akhir semester pertama, yang berupa menyampaikan pemikiran mengenai filsafat pendidikan dari berbagai tokoh, terutama menurut Paulo Freire. Oke teman-teman, nggak perlu kita lama-lama untuk basa-basinya, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelum kita memasuki inti dari pemikiran mengenai filsafat pendidikan menurut Paulo Freire, alangkah baiknya kita mengenal siapa sih Paulo Freire itu dan bagaimana latar belakang beliau. Oke, Paulo Freire dilahirkan pada tanggal 19 September 1921. Beliau tumbuh di Northeast Brazil yang menyediakan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mempengaruhi secara mendalam karya kehidupannya. Tertulis juga dalam buku Moacir Gadotti yang berjudul Reading Paulo Freire. Ia mengingat ulangnya, "Aku tidak memahami apapun karena kelaparanku. Aku tidak bisu. Ini bukan karena aku tidak memiliki kepedulian, namun kondisi sosialku yang tidak memungkinkan aku mengenyam pendidikan. Pengalaman mempertunjukkan sekali lagi kepadaku perhubungan antara kelas sosial dan pengetahuan." Karena Freire hidup di tengah keluarga miskin dan para pekerja, beliau pun memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai penghidupan mereka dan pengaruh-pengaruh sosioekonomi terhadap pendidikan. Kemudian, pada tahun 1962, pemerintah mengetahui eksperimen-eksperimen pertama Paulo Freire dengan 300 pekerja perkebunan yang berhasil diajari membaca dan menulis hanya dalam waktu 45 hari. Akibatnya, pemerintah pun menyepakati untuk membangun ribuan cultural circles untuk sebuah wilayah Brazil. Namun, kudeta militer tahun 1964 menghentikan kegiatan ini dan kehidupan Freire mengalami banyak sekali perubahan. Pada Juni tahun 1964, Freire dipenjara di Brazil selama 70 hari sebagai seorang pengkhianat. Tahun 1967, ia menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Education as the Practice of Freedom, yang membuatnya mendapat pujian dan sebuah posisi sebagai visiting professor di Harvard tahun 1969. Kemudian tahun selanjutnya, pada tahun 1968, ia menulis Pedagogy of the Oppressed-nya yang terkenal. Kemudian diterbitkan dalam bahasa Spanyol dan Inggris tahun 1970. Tetapi di Brazil baru diterbitkan hingga tahun 1974. Freire pun diundang ke Genewa tahun 1970
untuk bekerja selama 10 tahun sebagai a Special Educational Advisor untuk the World Congress of Churches. Sebagian dari karya-karyanya yang paling berpengaruh adalah di Guinea Bissau. Beliau menerbitkan buku yang berjudul Pedagogy in Process, The Letters to Guinea Bissau. Pada tahun 1979, setelah 15 tahun masa pembuangannya, Freire diperbolehkan kembali ke Brazil, dan ia pun kembali ke Brazil pada tahun 1980. Ia bergabung dengan The Workers' Party atau WP di Sao Paulo dan dari tahun 1980 hingga 1986. Beliau mensupervisi proyek Tuna Aksara Orang Dewasa. Dengan kemenangan WP tahun 1988, Freire pun ditunjuk sebagai Minister of Education untuk the City of Sao Paulo. Freire juga menjadi seorang guru tata bahasa, sementara ia masih siswa di sekolah menengah. Intuisinya pun mendorongnya ke arah pendidikan dialogis. Freire pun menikah pada tahun 1944 ketika beliau berumur 23 tahun dan memiliki 5 anak, 3 darinya menjadi seorang pendidik. Kekuatan pemikiran pendidikan Freire mulai mewujudkan diri dengan penunjukannya dengan 1946 sebagai Direktur Pendidikan di Sesi, sebuah lembaga milik majikan yang didirikan untuk membantu para pekerja dan keluarga mereka. Freire juga berpartisipasi dalam The Movement for Popular Culture dan mendukung praktik aktif demokrasi dalam kuliah-kuliah dan dalam tesis yang berjudul Present Day Education in Brazil yang ditulis tahun 1959. Kemudian keyakinan-keyakinannya itu membuat beliau memperoleh gelar Traitor. Pada 2 Mei 1997, Paulo Freire meninggal dunia karena gagal jantung pada usia 75 tahun. Nah, itu tadi merupakan biografi singkat mengenai Paulo Freire. Dan sekarang kita akan membahas mengenai pemikiran-pemikiran Paulo Freire di dalam filsafat pendidikan. Oke, pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan itu berawal dari pergumulannya selama bekerja bertahun-tahun di tengah-tengah masyarakat desa yang miskin dan tidak berpendidikan. Konsep pendidikan Paulo Freire yaitu menganggap bahwa pendidikan merupakan proses pembebasan. Freire juga menawarkan bahwa sesungguhnya pendidikan semestinya dilakukan secara dialogis. Proses dialogis ini merupakan satu metode yang masuk dalam agenda besar pendidikan Paulo Freire yang disebutnya sebagai proses penyadaran atau konsientisasi. Menurutnya, konsientisasi merupakan proses kemanusiaan yang eksklusif. Nah, menurut Paulo Freire sendiri ada yang dimaksud dengan pendidikan alternatif. Nah, apa sih pendidikan alternatif menurut Paulo Freire itu? Menurut Paulo Freire, pendidikan alternatif adalah pendidikan hadap masalah. Kemudian, manusia tidak terlepas dari realitasnya. Realitas yang harus dihadapkan pada siswa supaya ada kesadaran akan realitas tersebut. Kemudian, manusia juga mempunyai potensi berkreasi dalam realitas dan membebaskan diri dari penindasan budaya, ekonomi, dan politik. Kesadaran tumbuh dari pergumulan atas realitas yang dihadapi dan diharapkan akan menghasilkan suatu tingkah laku kritis dalam diri siswa. Kemudian, Paulo Freire juga mencetuskan pendidikan yang membebaskan. Apa sih maksudnya? Menurut Paulo Freire sendiri, pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis transitif yang ditandai dengan kedalaman menafsirkan masalah-masalah, percaya diri dalam berdiskusi, dan mampu menerima dan menolak. Kemudian orang mampu merefleksi dan melihat hubungan sebab akibat. Kemudian setelah kita mengetahui pemikiran-pemikiran beliau dalam filsafat pendidikan yang menyebutkan pendidikan yang membebaskan dan pendidikan alternatif, mari kita membahas penerapan di dalam dunia pendidikan. Penerapannya dalam dunia pendidikan yaitu
Freire ingin proses belajar sebagai bentuk investigasi kenyataan, yang artinya proses pendidikan itu melibatkan identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Misalnya, konteks pendidikan negara agraris, kurikulum pendidikannya juga harus melibatkan realitas permasalahan pertanian di dalamnya. Selain itu, Freire juga mencontohkan sistem pengajaran idealnya antara guru dan murid. Proses ini merupakan investigasi bersama-sama yang terus dilakukan oleh para murid. Para murid diharuskan memahami bahwa kegiatan mengetahui adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir. Sedangkan bagi para guru, mereka harus memposisikan diri juga sebagai murid yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Dalam tahap ini, Freire percaya bahwa pendidikan yang dialogis dengan rakyat yang tertindas dapat menuntun pada dunia yang lebih manusiawi. Oke teman-teman, itu tadi adalah biografi singkat, pemikiran filsafat pendidikan, dan penerapannya dalam dunia pendidikan menurut Paulo Freire. Baiklah teman-teman semua, itu tadi merupakan pemaparan singkat mengenai filsafat pendidikan menurut Paulo Freire. Semoga apa saja yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga kita semua segera dapat bertemu dan berkumpul di kuliah offline. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.